Iya seminggu 2 kali lah, nggak tiap hari juga, supaya nggak terlalu memberatkan teman-teman, karena kan ada Tadi maraton betul ya. paginya, mulai dari conference call. Oke ya, nah biasanya kalau misalnya kita dengar MBG udah pasti arahnya makan bergizi gratis. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas MBG ini adalah berbeda. Nah khusus untuk Mitra Astra 12, nah ini adalah program yang mungkin baru saya create juga materinya. Dan ini kemarin pun diminta sama Bu Inta dan Pak Ridwan untuk memberikan sharing-sharing kepada Mitra S3 Community. Nah ya udah akhirnya pas banget ya kemarin itu baru baru beres materinya dan ternyata langsung diminta sharing pada tim Mitra S3 Community. Maka ini perdana nih ya untuk tim S3 Community ya. Maka kita berikan tepuk tangan dulu nih untuk S3 Community yang luar biasa nih ya. Nah, MBG itu dalam kali ini adalah kita akan bahas tentang MBG-nya adalah marketing, branding, dan juga growth. Yang mana adalah kita harus kuasai marketingnya. Nah, marketing saat ini selalu berubah dari zaman ke zaman selalu berubah. Ya, dari tahun 80-an, 70-an bahkan sampai dengan eh, dari mulai perang dunia itu marketing itu selalu berubah ya. Terus juga sampai dengan saat ini juga marketing selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, saat ini sudah zamannya digital ya. Kita sudah dikenalkan dengan AI. AI ini sangat luar biasa perkembangannya dan maka kita pun juga harus menyesuaikan. Banyak sekali eh, perubahan-perubahan yang menyesuaikan ya marketing ini menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, terus juga dari kita kuasai marketing, nah kita juga tingkatkan branding kita. Nah, kita juga harus memperkenalkan diri kita kalau saat ini kita adalah sebagai pembisnis di SR12. Dan G-nya adalah kita menuju growth stronger, sebagaimana tagline SR12, yaitu growth stronger. Ya, kita bertumbuh menjadi lebih kuat lagi. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Barangnya. Ya, sudah hadir semuanya nih ya. Oke, bisa di ini dulu. Kita Suara-suaranya mengoperasikan masih ada yang bocor sepertinya nih. yang websitenya itu banyak Oke, informasi yang bisa kita. ya, sekali lagi saya ucapkan salam tadi baru 2 kali ya. Innallaha yuhibbul witron. Sungguhnya Allah menyukai yang ganjil. Maka yang ketiga ini kita harus dengan semangat jawabnya. Jadi ya, teman-teman semuanya ya Bapak Ibu semuanya sepakat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke ya, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. tapi ternyata Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya hari Rabu tanggal 20 berapa Bu hari ini Bu? 22 Oktober 2025 kita hadir pada kesempatan kali ini di pagi hari yang bersama tim S3 Community yang sangat luar biasa sekali ini ya. Nah, ya pada kali ini kita akan bahas tentang sukses berbisnis dengan marketing. Ya, tidak hanya anak-anak kita saja nih ya yang perlu nutrisi kita ya berhati untuk gitu. bisa sekolah, untuk bisa belajar ya agar bisa nanti menuju ya Ya, generasi emas. Nah, tapi kita juga sebagai kalau pembisnis di ada salah SR12 sedikit aja butuh itu juga bahaya. namanya Itu juga MBG. Nah, menggambar MBG orang dalam hal ini kita adalah marketing branding untuk sehingga itu kita bisa karena kan menuju itu growth aja. stronger kita. Nah, kita Produk lanjut ya satu butuh itu yang kalau namanya mau nutrisi. Betul salah ya teman-teman ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita butuh namanya nutrisi. Nah, urusan MBG ini adalah nutrisi kita agar kita bisnis kita semakin berkembang dan semakin dapat bertumbuh. ilmu Siapa di sini yang mau bisnisnya berkembang dan bertumbuh? itu pokoknya. Jadi makanya ini tidak sembarangan dikasihkan ke semua orang. Gitu. Ya, artinya semuanya Hai ya pengen ya. coach. Jadi Pasti semuanya pengen kita mulai bertumbuh dan dari berkembang gitu ya. Maka dari itu nanti kita akan bahas nih ya kupas tuntas bagaimana caranya agar kita bisa bertumbuh dan berkembang dari segi marketingnya, dari segi brandingnya, dan segi nanti growth-nya seperti apa gitu ya, karakternya, pola pikirnya, dan juga evaluasi-evaluasi apa yang akan kita lakukan sehingga selalu ada pertumbuhan setiap bulannya. Seperti saya itu ada beberapa affiliate saya yang Nah, harus MPG ini ya bukan diimpor. bantuan pemerintah. Nah, Kemarin tapi saya insya Allah jika satu teman-teman khusus nanti bisa ternyata nggak mengikutinya bisa step by step, langsung apalagi tembus. dari S3 itu ada namanya program kan selama berapa hari, 40 hari, 70 hari itu harus Jadi konsisten. harus Nah, teman-teman jika melakukan itu juga nanti akan lama-lama Iya, bisa kalau bertumbuh gini, cuman kalau untuk secara bertahap dan juga akan itu bisa bikin naik omset itu sudah pasti ya.
Nah, MBG ini apa sih? Nah, MBG ini adalah marketing, branding, dan growth. Jadi kita harus kuasai marketingnya. Semangatnya Ya, MBG kita harus mengikuti pola marketing saat ini yang sudah terjadi, perkembangan zaman seperti apa. Kita harus ikuti marketingnya dan bagaimana sih metodenya. Nah, kalau misalkan dulu kita jualan itu fokus pada produk. Nah, kali ini kita jual bukan fokus pada produknya, tapi kita jual pada permasalahan apa yang bisa kita selesaikan pada konsumen kita sehingga kita bisa memberikan solusi. Dan juga kita bisa meningkatkan branding, apalagi saat ini kan sudah zamannya digital. Nah, kita harus tingkatkan branding kita. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa kuasai marketing, kita bisa tingkatkan branding, maka nanti kita bisa menuju growth stronger. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang marketing. Nah, marketing itu, nah, ada satu hal basic skill yang harus dimiliki jika kita mau bertahan hidup, Oke, gitu ya. kita mulai. Nah, Kita teman-teman. kenapa? Karena pada sejatinya semua orang ya itu punya jiwa marketing. Nah, cuman mungkin caranya berbeda-beda. Sama halnya mungkin dari kita masih kecil, kita sudah punya jiwa marketing tuh. Ya, kita ingin menarik perhatian orang gitu ya, agar orang juga bisa fokus perhatian sama kita. Nah, kalau misalkan kita dari bayi, mungkin yang kita lakukan adalah kita oh kita nangis-nangis. Agar apa? Agar orang-orang yang di sekitar kita menarik perhatian pada kita. Akhirnya mereka terarahkan pada kita. Nah, ya dari pertama zaman juga sama nih. Ya, kita kalau misalkan punya punya keterampilan yang baik ya kita punya skill yang baik tapi kalau kita tidak punya ya sisi marketingnya maka nilai yang ada dalam diri kita pun juga tidak bisa kita jual. Nah, marketing ini paling sebelum kita ke menjual maka ada hal yang paling dilakukan oleh marketing sebelum menjual yaitu adalah menawarkan gitu ya. Nah, sama nih ya kalau misalkan kita mungkin teman-teman juga ada yang bekerja. Nah, bagaimana Anda bisa bekerja di suatu tempat tersebut yang saat ini ada tempati? Nah, maka perlu ada namanya penawaran, gitu ya. Anda memberikan penawaran Anda dalam berupa CV ya kepada perusahaan tersebut. Barulah dari berbagai banyaknya lamaran yang masuk akan dilihat nih, oh ya akhirnya ketika melihat ada ketertarikan, si HRD tertarik, mungkin dari CV-nya, dari pengalamannya, dari skillnya, barulah nanti Anda ya dipanggil untuk interview. Nah, sama interview pun juga kita harus punya skill, ya keterampilan untuk bagaimana kita bisa menawarkan dan meyakinkan HRD agar kita bisa diterima. Ya, makanya kalau kita cek nih di HRD atau mungkin dalam interview itu mungkin dari 10 bahkan dari 100 orang bahkan ada sampai ribuan orang interview paling hanya beberapa saja yang diterima. Nah, yang diterima inilah mereka yang memiliki kompetensi skill yang memang yang diinginkan oleh HRD tersebut. Sama halnya juga kita sebagai penjual, apalagi ya sebagai pembisnis di SR12, maka keterampilan inilah yang harus kita miliki. Bagaimana kita harus bisa menjadi seorang marketing, kita bisa menjual dan juga tidak hanya sekedar menjual produk, tapi juga kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen kita. Ya, nah jadi kita akan bahas marketing itu bukan soal jualan terus gitu ya. Nah, tapi bagaimana bikin orang tertarik tanpa disuruh beli. Nah, ibaratnya kalau misalkan nih teman-teman lagi masak ya, lagi masak aja masak rendang. Nah, ya lagi masak rendang, ya terus tiba-tiba tetangga datang, Jeng, ya lagi masak apa sih Jeng? Ini aromanya sampai ke rumah saya ini ya. Nah, ya ibaratnya ada seperti itu ya. Jadi kita menarik perhatian orang gitu ya dengan teknik kita. Nah, jadi kita nggak harus selalu selalu jualin, Bu silakan Bu susunya, Bu silakan Bu Diana salmonnya, Bu ayo Bu, Bu silakan Bu dibeli Bu. Nah, ini adalah jualan hard selling sebagaimana kalau misalkan kita lagi ke mall-mall ya pasti tawarin tuh ya. Oh, boleh Kak, silakan Kak handphonenya Kak, boleh Kak silakan minumannya Kak. Nah, ini adalah jualan secara hard selling. Tapi bagaimana kita jual secara elegan? Nah, bagaimana caranya nanti akan kita bahas pada sesi MBG kali ini ya. Nah, marketing itu ada apa saja sih gitu ya yang komponennya. Nah, marketing itu kita harus yang pertama teman-teman adalah kenali produk yang teman-teman jual, kuasai manfaatnya. Yang kedua, ini ada teknik C, ya ini ada connect, ada conversion dan juga connecting. Terus juga nanti ada metode jualan tanpa hard selling, yaitu dengan storytelling. Dan juga yang keempat adalah follow up dan juga retention. Nah, ini akan kita bahas empat di sesi marketing ini nih. Yang pertama adalah kenali produknya, kuasai manfaatnya, teknik 3C yang kedua, terus
yang ketiga adalah jualan dengan Itu kan salah. storytelling. Nah, terus juga yang keempat adalah follow up-nya dan juga retention. Ya, mungkin kalau misalkan yang ketiga ini teman-teman sudah sering dengar ya bahwa sekarang ini banyak banget nih storytelling, kita jual dengan cerita, kita jualan cerita, nggak lagi kita jual hard selling. Nah, kalau kita jual hard selling adalah, yuk kakak silakan madunya nih kak, ya ini punya madu kita terbuat dari bahan alami bla 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 bla. Nah, itu udah saat ini orang-orang udah nggak kena gitu ya. Tapi kita akan sentuh dengan cerita yang menarik sehingga ada ketertarikan Saya gitu ya. masukin ID Nah, nomor aku. ya kita akan bahas dari kenali Jangan produknya. dihafalin ya, atau dihafalin. Hanya contoh. 288 Nah, Nah, kita harus nanti kenali dulu produknya nih, oh, USP-nya, tadi udah benar. manfaatnya seperti apa, ya. Oke, Jadi nanti kalau misalnya kita anggaplah ya kayak anak kita sendiri nih, ya, kita harus kenal dulu nih karakter anak kita bagaimana, gitu ya. Kita harus tahu dulu nih apa menjadi kelebihannya, keunggulannya dibanding mungkin kita bandingkan dengan anak yang lain, bagaimana pertumbuhannya, nah, bagaimana perkembangannya, sama nih produk kita pun juga sama. Harus kenal nih produk kita, ya kita harus kenal produk kita apa sih manfaatnya, apa sih bahan-bahannya, ya, terus bagaimana testimoninya, bagaimana rasanya, bagaimana teksturnya. Nah, terus juga ini untuk kemana saja. Nah, kita harus bisa pahami dulu produknya. Nah, terus kalau misalnya dia punya hanya jadi satu lalu juga yang kita lakukan adalah kita bicara manfaat bukan hanya sekedar janji. kadri Ya. doang Nah, misalnya gitu. Nah, berarti kenapa kita bicara manfaat? Karena pelanggan itu akan lebih percaya dengan yang bicara manfaat. Contohnya adalah misalkan kita menawarkan produk. Nah, produk itu DNA Salmon nih. Misalkan DNA Salmon kita tawarkan. Nah, boleh Bu, silakan Bu. Ya, ini bisa eh, langsung putih Bu. Sekali pemakaian Ibu menggunakan produk ini langsung putih sama pemakaian. Nah, itu kan adalah kita bicara secara janji ya, janji yang mana kita memaksa atau mungkin mensiasati ya, ya. Bahkan juga ini bisa berlebihan gitu informasinya gitu ya, bahkan overclaim. Nah, kepada konsumen kita. Nah, ini kadang-kadang juga akan buat orang masa sih gitu cuma sehari bisa gitu ya. Nah, maka kalau kita berikan juga informasinya adalah Kak, ya DNA Salmon ini adalah kotanya eh, kotanya kan dia tidak membuat putih secara instan, tetapi jika digunakan secara rutin akan membuat kulit lebih sehat, lebih alami dan juga nanti akan lebih glowingnya pun juga lebih natural Kak gitu ya. Dan ini jangkanya lebih panjang ya dibanding kalau misalkan kakak beli produk yang lain, ya mana kita nggak tahu nih manfaatnya bagaimana, kita nggak tahu kandungannya bagaimana. Nah, kalau misalkan kakak gunakan, ya mungkin sih kelihatannya putih langsung secara instan. Nah, tapi kalau kita lihat jangka panjangnya ini adalah suatu hal berbahaya gitu ya. Nah, jangka panjang adalah berbahaya karena mengandung bahan-bahan yang tidak direkomendasikan. contoh untuk Nah, jadi kalau misalkan sekarang ini teman-teman ya, kita harus kuasai produk yang kita jual, kita juga harus kuasai manfaat yang kita jual. Akan tetapi kita jangan jual produknya. Loh, kenapa kok kita nggak jual produknya? Nah, yang kita jual adalah solusinya. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan orang, katakanlah kita jual produk nih, ya, Gomilku, contohnya dengan Gomilku yang mudah sekali ya, dan juga Nanti bentar. Lagi apinya. ya, oke, kita contoh Gomilku nih, produk yang sangat-sangat mudah kita jual ya teman-teman. Pasti kalau saya tanya produk apa yang paling best seller, nah maka jawabannya adalah Gomilku gitu ya. Nah, contohlah kita menjual produk Gomilku. Gomilku ini setelah itu punya banyak manfaat gak teman-teman? akan adalah langsung kirim foto KTP-nya ke emailnya Banyak manfaatnya. Banyak banget Banyak manfaatnya. manfaatnya. Apa saja Bu manfaatnya Bu? akun-akunnya menjadi permanen karena Nyari sendi yang pasti. Nyari sendi, apalagi apa Mengatasi diabetes, diabetes, apalagi Bu? melancarkan melancarkan Buat yang mah sama GERD. Buat mah, buat GERD, apalagi Bu? Bantu. mengatasi asam Ya. lambung, Asam lambung, asam Iya. urat, asam sulfat,
Asam laknat. Meningkatkan atau menjaga kesehatan tulang. Meningkatkan kesehatan tulang. Nah, banyak sekali ya kalau kita tulis itu banyak banget, kolesterol, lebih dari 20 mungkin ya produk Gomilku. Nah, tapi Menunjukkan. kolesterol, migrain. nah migrain dan lain-lainnya banyak tuh ya. Nah, banyak ya Bu? Bagus banget gak produk Gomilku ini? Bagus, Kak. Ibu sudah Karena saya sudah sudah merasakan sendiri. merasakannya, merasakan sendiri gitu Iya, ya. Nah, Iya, sudah terus ngerasain manfaatnya. ibu keluar nih ya, bawa Gomilku. Wah, produk ini bagus banget. Saya sudah merasakannya gitu ya, dan juga ini dari respon dari leader saya pun juga bilang menguatkan bahwa Gomilku ini adalah paling paling Coach, bisa dan maaf suaranya kok kecil banget ya. oke. Oke, ya, aman Bu sekarang Bu. Ya. Nah, pada saat kita mungkin keluar ke rumah nih, kita bawa produk Gomilku, ya. Karena apa? Karena kita sudah yakin, kita sudah merasakan Gomilku ini sudah kita rasakan manfaatnya, dan juga dari kita juga mengatakan bahwa produk SR12 yang paling gampang dijual adalah Gomilku, jadi yang paling mudah. Nah, Anda keluar ke rumah, ya, dan tawarin ke orang. Nah, pas nawarin produknya, yang terjadi adalah ditolak gitu ya. Nah, kita mengatakan, loh, kok ditolak sih? Kok orang nggak mau sih? Padahal kan produk ini bagus banget, gitu ya. Produk ini best sellernya, ya. Saya pun juga sudah merasakannya. Kok ada sih orang yang nggak percaya gitu ya? Kira-kira kenapa tuh, Bu? Yang orang kita tawarin, dia ya menolak nih, gitu. Belum mau gitu. Kira-kira kenapa itu? Boleh tulis di Karena Zoom chat aja ya. karena belum tahu manfaatnya. Karena belum tahu manfaatnya, gitu ya. Ya, karena bisa jadi konsumen kita belum tahu ya manfaatnya gimana rasanya nih yang menurut kita bagus nih, tapi belum tentu ya mereka yang belum pernah merasakannya bisa mengatakan sama seperti kita. Ya, kita bilang bagus, enak rasanya kan dia belum nyobain. Nah, dan juga mungkin pada saat kita menawarkan adalah kita ini terlalu semangat ngejual produknya. Bu, saya jual Gomilku nih Bu. Ya, Gomilku ini bagus banget nih Bu untuk asam urat. Nih bagus banget nih untuk yang punya jantung. Bagus banget yang punya paru. Bagus banget yang punya lambung. Bagus banget yang punya ginjal. Nah, ya kalau nggak punya ginjal, nggak punya paru mah jangan Bu. Ya, lah. Nah, ya kan nggak hidup gitu ya. Karena orang kalau udah nggak punya paru, nggak punya ginjal, nggak punya jantung, berarti udah nggak hidup gitu ya. Nah, ya terus juga ini bisa buat diabetes Bu, bisa untuk kolesterol Bu, bisa untuk tulang Bu, bisa untuk lain-lainnya. Nah, kita terlalu semangat menjelaskan berbagai manfaat dari produk kita tanpa kita tahu dulu konsumen kita ini kendalanya apa. Nah, yang terjadi adalah miskomunikasi. Ya, kita berbicara banyak panjang lebar, ya ternyata dia bilang enggak dulu ya. Ya, aku belum butuh. Ya, yang terjadi adalah seperti itu. Bisa terjadi gak teman-teman? Nah, kenapa terjadi hal itu? Dia bilang belum butuh. Kenapa? Karena kita ya menggunakan kacamata kita sendiri. Kita tidak menggunakan kacamata lawan bicara kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Makanya nih, kenali produknya, kuasai manfaatnya, dan juga ya ini kita akan sebagai fondasi awal kita ya agar kita bisa mengetahui produk yang kita jual. Tapi saat kita menjual kepada konsumen, kita harus tanya dulu, gali dulu kebutuhannya, gali dulu permasalahan apa yang dihadapi oleh konsumen kita. Nah, kalau misalkan kita tanya nih, konsumen kita ternyata kita tanya-tanya, oh dia ada keluhan, keluhannya adalah diabetes. Nah, keluhannya apa teman-teman? Diabetes. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita fokus pada permasalahan si konsumen tersebut. Udah diabetes, gitu ya. Oke, kita tanyakan, Bu, sudah berapa lama diabetes? Sudah konsumsi apa saja, Bu? Gimana, Bu? Setelah mungkin Ibu konsumsi dan lain-lain, ada perubahan nggak? Oh, misalnya belum ada perubahan. Nah, lalu kita berikan nih seperti implikasinya atau dampaknya. Oh, kayaknya kalau misalkan terlalu lama juga ini nggak enak ya, Bu, nggak nyaman ya, Bu, kalau misalkan kita diabetes ini dan lain-lain, bikin aktivitas kita nggak bebas, ya kita bahkan juga makan pun juga dibatasi dan lain-lainnya, yang banyak keenaknya ya, Bu ya. Nah, Ibu, saya juga
kemarin ketemu Bu. Nah kita gunakan cerita. Kemarin saya juga sama Bu, ada teman saya ya, dia juga mengalami diabetes, ya tingkatnya juga sudah bla 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 bla. Nah terus saya ini Bu arahkan, ya saya tawarkan untuk minum susu formil Bu. Nah sama awalnya pun dia juga dia emang bisa gitu ya. Awalnya juga ragu-ragu, tapi saya coba arahin, lama-lama dia minum seminggu 2 minggu. Nah terus dia memberikan testimoni ya bahwa saat ini diabetes sudah menurun, pas dicek sudah menurun gitu ya. Nah jadi yang konsumsi adalah Gomil Pukot nih, yang mana dia gulanya adalah nol gitu ya. Nah jadi yang kita jual adalah kita tanyakan dulu ya apa yang menjadi permasalahan si konsumen kita. Nah lalu fokus kita adalah penyelesaian masalahnya. Nah, kalau dia punya masalah, berarti dia membutuhkan suatu hal agar masalah ini selesai. Betul, teman-teman ya? Kalau kita punya masalah, kita membutuhkan suatu hal. Kita punya keluhan. Keluhan apa? Diabetes. Maka yang menderita diabetes, mereka membutuhkan produk atau membutuhkan solusi agar diabetes ini bisa diminimalisir gitu ya. Maka dia butuh nih, butuh produk gitu ya. Nah, masuklah kita sentuh permasalahannya, kita berikan kebutuhannya, barulah kita tawarkan produk Gomilku bahwa Gomilku ini adalah memang bagus untuk diabetes. Jadi fokus kita adalah ya kita jual produk, fokusnya adalah bagaimana produk ini menyelesaikan permasalahannya. Jadi yaudah kita fokus pada diabetesnya aja dulu. Jangan kita melebar kemana-mana. Ya jangan melebar kalau misalkan diabetes ini untuk asam lambung, untuk MA, untuk lain-lainnya. Ya karena apa? Karena ini nggak akan kena nih. Kita terlalu banyak memberikan ngelempar ngelempar anak panah nih tanpa kita harus fokus dulu pada satu titik. Nah, jadi kita fokus dulu nih, fokus pada permasalahannya gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika dia sudah mulai tertarik, ketika dia sudah mulai oke deh saya mau coba beli, saya mau coba satu dulu, barulah setelah ada mungkin pendekatan pada transaksi, Anda bisa bilang, Bu, Gomilku buat ini bagus banget untuk diabetes memang, lalu bisa 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 membantu karena beberapa testimoni kita pun juga sudah ada, kita berikan penguatan. Dan Bu, Gomilku buat ini bukan hanya akan membantu ya menurunkan kadar gula ibu, dia pun juga akan menguatkan tulang ibu lain-lainnya. Nah, barulah kita berikan di sini apa manfaat yang akan dia dapatkan setelah dia membeli Gominku. Jadi, manfaat yang lainnya akan dirasakan sebagai bonus. Wah, ternyata luar biasa produknya ya. Nggak cuma bisa menyelesaikan diabetes, tapi juga bisa menguatkan tulang, ya bisa buat nanti yang lain-lainnya. Nah, jadi yang penting adalah kita jangan jual dulu banyak-banyaknya manfaat yang dari satu produk. Nah, kita fokus dulu pada satu permasalahan. Setelah dia sudah oke, mau ada pembelian, barulah kita berikan produk kita ini nggak cuma hanya untuk diabetes, ya bisa juga untuk nanti setelah ibu konsumsi, ini juga akan ada penguatan untuk tulang, sendi-sendi. Nah mungkin nanti ibu seminggu 2 minggu setelah ibu konsumsi itu akan merasakan jalan ibu akan terasa lebih enak ya, dan ibu juga tidak mudah capek setelah aktivitas ya. Dan ini pun juga sudah saya gunakan, saya sudah konsumsi ya Gomilku sudah sejak lama. Nah pas lagi saya nggak minum mungkin selama seminggu, atau mungkin sebelum sebelum saya minum Gomilku, nah itu badan saya kalau pulang aktivitas kayak pulang kerja ataupun juga pulang aktivitas, nah itu kayaknya capek banget badan, kayaknya udah pengen tidur aja gitu ya. nah tapi setelah saya konsumsi Gomilku, badan saya enakan gitu. Bangun tidur juga enak, mau tidur juga enak, badan saya nggak capek gitu ya. Nah jadi kita kuasai dulu produknya, kuasai manfaatnya, dan kita sentuh apa yang menjadi permasalahan konsumen kita. Dan ini akan lebih worth it banget. Dan ini akan lebih kena banget. Jadi kalau kita tarik panah, ya, seperti kayak Bunita kan lebih panah nih ya. Nah, coba tanya Bunita, kalau misalkan panah, dia harus fokus satu titik atau bisa bisa kemana-mana aja. Nah, maka kan harus ada satu titik kan, harus ada tujuannya. Maka kita harus targetkan dulu apa sih yang menjadi kendalanya. Maka teman-teman, ya jika memang teman-teman mau lebih mudah lagi menjual, cari apa yang menjadi keluhan oleh konsumen kita. Nah, maka kita fokus dulu bahwa produk kita adalah menyelesaikan keluhannya, gitu ya. Nah,
Kalau misalkan ternyata kita lihat orang-orang dia nggak kita temuin ternyata nggak ada keluhan, misalkan ini baik-baik aja Bu, setiap orang punya permasalahan. Nah, bagaimana caranya kita harus punya keterampilan membuka gitu ya, membuka percakapan, ya percakapan yang membuka sehingga yang tadinya dia terlihat baik-baik saja ternyata dia cerita ke kita gitu ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang suka curhat pada Anda, maka Anda bersyukurlah berarti Anda dipercaya oleh orang tersebut gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita ketemu orang yang baru gimana? Kan nggak mungkin dia langsung ngeluh. Kita kalau ketemu orang baru, kita tanya dulu nih. Satu, kita profiling dulu. Nah, profiling di sini apa? Kita harus tanya namanya, tanya tinggalnya di mana, sudah berapa lama. Tapi ini percakapannya harus natural. Jangan seperti orang yang lagi interview atau interogasi. Pertanyaan hanya dari Anda saja. Nah, harus dibikin interaksinya lebih lebih fun gitu ya, agar orang pun juga nyaman. Katanya hobinya apa? Apa kegiatannya? Nah, nanti dari Nah, terus juga dari setiap obrolan itu, teman-teman harus di akhirnya, teman-teman lah yang harus bertanya. Kenapa harus kita harus bertanya di akhirnya setiap percakapan? Karena kalau kita yang bertanya, kita yang akan mengarahkan ini mau kemana nih. Oke, kita akan tanya nih, misalkan dia tinggal di mana? Tinggal di Bogor. Nah, terus hobinya apa? Oh, hobinya ternyata dia senam. Bu, hobinya sudah senam. Kita sudah dapat nih kuncinya. Oke, dia suka senam. Tanya senamnya berapa lama. Terus kalau misalkan senam ini, biasanya kadang-kadang kan butuh yang namanya nutrisi. Betul nggak teman-teman? Nah, kalau senam ini kita bisa arahin tuh, kita mau jualnya kemana? Kita mau jual ke nutrisinya, nanti kita bisa tawarkan Gomilku, kita bisa tawarkan yang lain, kita misalkan tanya nih senam ini kenapa, apakah mungkin dia mau diet, nah berarti kita nanti secara bertahap dari pertanyaan kita ngarahin ya ke produk yang mau kita jual. Nah, kalau misalkan kita mau jual deodoran, maka kita tanya nih ya, kalau keringat pasti kan berkeringat berlebih ya. Nah, kadang-kadang itu bikin gak nyaman, gak sibuk. Nah, jadi kita arahin di situ ya. Maka dari itu teknik yang paling utama kalau kita percakapan adalah kita yang bertanya. Kenapa? Jangan sampai konsumen yang selalu bertanya sama kita itu terbalik gitu ya. Nah, jadi kita yang bertanya, tapi rumusnya aja kita jangan hanya sekedar bertanya, kita bertanya, lalu kan dijawab sama orangnya nih, sama konsumennya atau mungkin sama calon prospek kita. Nah, ketika dia menjawab, kita harus respon dulu jawabannya. Kita berikan pernyataan jawabannya. Oh, ibu suka olahraga. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itu pantesan, pantesan terlihat energi gitu ya. Nah, biasanya Bu, olahraganya berapa kali dalam seminggu Bu? Kita bertanya. Oh, biasanya kali saya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Nah, berarti Ibu bisa bersama dengan di komunitas Ibu dong. Iya, saya bersama dengan komunitas Ibu gitu ya. Wah, ya berarti kita sudah tahu tuh dengan pertanyaan kita akan bisa membongkar apa yang ada ya keluhannya ya yang selama ini tersembunyi. Oke, teman-teman ya. Oke, kita lanjut cara memahami produk bagaimana. Yang pertama adalah mau belajar, hafalkan produk dan fungsinya buat USP sendiri dan juga pakai produknya itu yang paling penting. Ya, mau belajar nggak akan berhasil jika kita nggak ada niat belajar. Ya, teman-teman nggak perlu lagi namanya malu kalau misalkan saya kan bukan dari kalangan perawat dan lain-lainnya. Saya nggak tahu ya kalau misalkan harus belajar tentang herbal dan lain-lainnya. Nah, teman-teman harus mau belajar saat ini ya. Meskipun teman-teman mungkin saat ini lagi berumah tangga dan lain-lainnya. Nah, teman-teman niatkan ya semua orang itu bisa ya bisa jika mau ya jika niat maka tidak akan ada halangan apapun yang akan menjadi penghalang yang besar ya. Tapi kalau misalkan niatnya nggak ada ya udah pengen hasil yang maksimal tapi tanpa ada kemauan untuk belajar maka jangan harap kita akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Nah, kita harus mau belajar, teman-teman harus mau belajar. Yuk, belajar nih. Misalkan baru launching produk stevia. Nah, teman-teman pelajari. Kemarin ada Zoom-nya, nanti minta ke leadernya bagaimana produknya, bagaimana pemahamannya. Yuk, teman-teman belajar. Nah, kira-kira stevia masuknya kemana? Teman-teman belajar. Dana salmon masuknya kemana nih? Apa sih kandungan dari dana salmon? Nah, bagaimana cara kita menghafalkan produknya? Yang utama adalah kita hafal kategorinya. Oh, misalkan dana salmon ini masuknya kemana gitu ya. Herbal itu produknya apa saja. Face care masuknya apa saja. Hair care apa saja. Nah, kita buat list tuh satu-satu tuh. Oh, berarti kalau misalkan face care ini adalah produk misalkan sabun bulus dan lain-lainnya. Ini adalah face care. Yang mana untuk perawatan wajah dan lain-lain. Nah, terus juga hafalkan fungsi utamanya. Misalkan Gomiku untuk diabetes.
Gomilku Gold untuk diabetes. Nah, Gomilku untuk ibu menyusui. Nah, ya jadi kita bikin fungsi utamanya apa saja gitu ya. Meskipun banyak sekali Gomilku, tapi kita bisa hafalkan secara mungkin yang banyak dibeli oleh kita, keluhannya apa, bisa kita utamakan di situ. Misalkan kalau kita lihat nih, ternyata konsumen-konsumen kita kebanyakan dari mereka adalah untuk nyeri sendi. Nah, udah berarti kita utamanya adalah Gomilku untuk nyeri sendi gitu ya. Kenapa? Karena mungkin banyak konsumen kita yang mereka keluhannya nyeri sendi. Nah, itu banyak ke kita semua. Nah, berarti kalau kita lihat adalah kita bisa nih menjadi spesialisasi untuk nyeri sendi gitu ya. Kalau misalnya kita ternyata banyak kan dari konsumen kita adalah mereka untuk ibu menyusui gitu ya. Nah, jadi kita bisa tuh kita membuat brandingnya ya, promosinya Gomilku ini bagus untuk ibu menyusui ataupun juga bumil friendly gitu ya, busui friendly gitu ya. Nah, terus juga manja untuk pencegahan dan lain-lain. Nah, terus buat USB sendiri seperti kita tulis, ucap, dan ulang tanpa lihat tulisan. Jadi agar teman-teman semakin paham. Ya, karena aja didaftarin Mbak. prakteknya kalau misalkan menjual, Ya. nah itu biasanya orang-orang nggak akan terlalu detail banget nanyanya. Ya, kecuali mungkin teman-teman bertemu dengan orang yang dia berlatar belakang kesehatan yang sudah paham gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang umum, ya mungkin di pasar atau lain-lainnya, nah mereka mungkin cuma pengen jelas aja pengen tahu manfaat ini apa gitu ya, kandungannya mungkin apa, itu nggak terlalu detail gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan mungkin dari tahap-tahap udah mau closing, baru tuh dia akan detailnya. Nah, biar kita lebih semakin paham, jangan sampai nanti setiap ada orang nanya, tunggu sebentar ya Bu, aku cek dulu ya di data di katalog ya, ini ada ini kandungannya apa ya. Nah, ya jangan sampai nanti hal itu terjadi. Nah, bagaimana agar hal itu tidak terjadi? Teman-teman harus ya buat produk yang teman-teman jual, USP-nya apa, tulis, ucapkan, dan ulang tanpa lihat tulisan. Jadi biar teman-teman semakin paham. Pakai produknya udah pasti tentu ya, kita experience sendiri, rasakan sendiri ya teksturnya dan efek yang dirasakan setelah kita menggunakan produknya. Nah, selanjutnya adalah teknik 3C. 3C ini adalah konten, connection, dan juga conversion. Ya, konten ini apa? Yuk, mulai sekarang teman-teman harus bikin konten. Ya, kontennya adalah konten yang edukasi, kontennya adalah konten yang bermanfaat, gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, konten yang teman-teman bikin adalah konten yang mana fokus bukan lagi pada produknya. Kadang-kadang kita masih postingnya adalah produk Gomilku dengan berbagai macam manfaatnya. Tapi sekarang ini adalah teman-teman fokus pada satu permasalahan. Misalkan teman-teman tadi tuh mau menyelesaikan masalah kolesterol. Maka kita bikin kontennya yang berkaitan dengan kolesterol, dengan solusinya adalah produk yang kita jual. Maka konten ini akan lebih spesifik mengarahnya. Orang-orang yang melihat memiliki kendala kolesterol, ya maka dia akan tertarik. Ada nih, saya lagi nyari produk tentang kolesterol, ternyata ada muncul nih ya konten tentang kolesterol. Bagaimana cara kolesterol itu dampaknya, kenapa sih terjadi kolesterol gitu ya. Nah, ya itu saja tuh, nanti konten-konten itu dimunculkan untuk branding juga, untuk nge-trigger pikirannya. Sama halnya kayak kita lagi nyari baju, kita cek lah di Google ataupun juga di marketplace gitu ya. Nah, setelah kita nyari, nyata kita belum ketemu, mungkin iseng-isengnya nyari baju gitu. Nah, kita buka aplikasi media sosial, tiba-tiba apa yang kita lihat ya, yang kita lagi pengen nyari misalkan baju ya, baju filter. Nah, itu selalu muncul tuh ya iklannya gitu ya. Di sini saya kan lagi pengen nyari baju, muncul iklan baju gitu ya. Nah, ya teman-teman lagi iseng akhirnya lama-lama ya terkoneksi tuh ya, lama-lama ya udah pengen cari tahu dulu gitu kan. Nah, coba tanya-tanya dulu dah ini kalau ada orang yang sudah masuk ya dengan konten yang Anda miliki, yang Anda buat, maka nanti disapa, bangun hubungan ya, disapa dan juga bangun hubungan. Setelah bangun hubungan, yuk kita ubah nih ya hubungan tersebut, obrolan tersebut, percakapan tersebut menjadi transaksi. Ini adalah alurnya dari konten, orang tertarik ya, sehingga dia klik postingan kita,
konten kita ya, dan juga dia tertarik untuk lebih dalam mengenai produknya, barulah di sini kita bangun hubungan, kita bangun koneksi. Ya, kita bangun hubungan, ya, kita percakapannya kita bikin natural, dan juga kita tanya nih, gali kebutuhannya apa, keluhannya apa. Ya, keluhannya kita sudah tahu ya, itu kolesterol gitu ya. Ketika nanti kita tanya lebih dalam lagi, sudah berapa lama mungkin kolesterolnya. Ya, terus juga kita sapa-sapa, kita bangun hubungan. Barulah setelah itu kita ubah obrolan tersebut menjadi transaksi. Nah, terus juga storytelling nih. Nah, ini adalah cerita lebih dahsyat daripada iklan. Nah, teman-teman, apalagi kalau misalnya iklannya dengan menggunakan metode storytelling, maka ini akan lebih berdampak sekali ya, karena orang itu nggak suka dijualin, tapi mereka suka diceritain. Kalau misalnya teman-teman mau dalam bentuk bagan, ya Ya, kayak jadi jualan itu juga bukan, ayo dong beli bulusnya, tapi kayak, Bu, saya juga sama dulu nggak pede banget karena saya jerawatan gitu ya. Aduh, kayak jangan mau keluar rumah aja saya malu banget tuh, ya. Kadang mau keluar rumah harus saya ketupin gitu ya. Nah, terus juga setelah saya pakai sabun bulus, saya ke-12, ya alhamdulillah sekarang sudah membaik nih Bu, gitu ya. Nah, ternyata saya pakai produk sabun bulus ini, ya itu bagus banget dan dia secara alami gitu ya. Nah, jadi storytelling nih sama kayak sekarang nih. Nah, sekarang ini kan berapa seminggu ini lagi ramai berita bahwa di Indonesia ini kita sebagai warga Indonesia di Indonesia ini lagi naik derajat teman-teman. Nah, teman-teman ini lagi naik derajat. Sadar gak kalau sekarang kita ini lagi naik derajat? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, nanti dengan Ya, kita ini lagi naik derajat. Ya, gitu ya. Contoh sih, yang biasanya kita ya suhu di kita ada 32 derajat, tapi seminggu terakhir ini kita berada di 36 derajat, 37 derajat. Masya Allah, luar biasa ya. Allah meningkatkan derajat kita gitu ya. Tapi derajatnya derajat suhu mataharinya ya. Jadi kalau misalnya siang panas banget, betul nggak? Teman-teman berasa nggak? Siang ini kayaknya terik sekali ya. udah Kalau termasuk. siang kayak panas banget Oke, ya. ada pertanyaan? Udah clear? Gitu. Itulah tandanya ya. Nah, dari kisah ini, dari fenomena ini kita bikin storytelling gitu ya. Oke, jadi Nah, itu terus kadang-kadang kita udah siang panas, sorenya kadang hujan juga deres gitu ya. Ini udah, aku belum. duh ya, kita sudah bukan hanya kita suka dimainkan perasaan kita sama konsumen kita ya, sama cuacanya kita sering dipermainkan gitu ya teman-teman ya. Ya kadang siang panas, tiba-tiba sorenya hujan gitu ya. Nah, kadang-kadang juga mungkin paginya hujan, tiba-tiba siang panas banget, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Jadi cuaca ini kadang nggak menentu. Nah, dari fenomena ini, kita bisa ambil tuh cerita, ya. Saat ini cuaca lagi, nggak stabil sekali ya. Ya. Kadang-kadang siang-siang hujan, terus tiba-tiba sorenya panas. Nah, ya ini bikin, ya ini bisa membuat apa namanya, sakit gitu ya, bisa bikin sakit apalagi bagi mereka yang tidak memiliki daya tahan tubuhnya. Nah, bagi mereka apalagi yang punya daya tahan tubuhnya lemah, ini gampang sekali, mudah sekali terserang penyakit bapil, ya, flu dan lain-lainnya, apalagi anak-anak gitu ya. Nah, maka dari ini nih, ya ibu nih, ya teman-teman semuanya, ya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita, ya agar kita tetap fit, bisa beraktivitas, ya kita bisa bekerja, kita bisa antar anak kita sekolah, ya kita tetap bisa berbisnis, kita berdagang. Nah, ya, maka kita harus menjaga daya tahan tubuh kita menjaga imun kita. Nah, bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah dengan kita yang mengkonsumsi madu. Kenapa? Karena madu memiliki kandungan yang mana dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kalau Bapak Ibu bingung mau madu apa, ada madu dari SN12 yang ini rasanya enak banget ya, dan juga ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga harganya pun juga terjangkau ya. Nah, baik Bapak Ibu yang mau madu S12 nanti bisa hubungin saya ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira teman-teman menarik ya kalau misalkan ada kita storytelling seperti itu. Nah, jadi jangan lagi kita menjual madu S12 memiliki kandungan bla bla bla, manfaatnya bla 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 bla. Nah, kadang-kadang orang kalau ngeliat ini skip aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bungkus dengan story ya, dengan kisah, dengan cerita, maka ini akan ada tertarik. Orang akan lebih lebih kena gitu biasanya. Nah, sama kalau di media sosial Instagram beberapa saya juga kadang melihat
dari satu kisah ya, itu ada postingannya adalah dia bercerita. Padahal kisahnya saya juga pernah mendengar, pernah melihat, tapi dibikin sama konten kreator ini dia cerita, dikemas dengan rasanya, dikemas dengan bahasanya, ya itu saya jadi terenyuh gitu ya, itu sedih banget gitu, jadi kena banget gitu ya. Ya, kita akan skip baca sampai dengan akhir, meskipun satu slide itu ceritanya penuh banget gitu ya. Jadi kadang dari story inilah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa agar orang lebih mudah tertarik dengan apa yang kita jual, dan juga jualannya pun juga soft selling, kita nggak hard selling gitu ya. Kita nggak jual hard selling tadi tuh kayak misalkan silakan Bu, madu SR12 ya, madu badu ya, madu badu SR12 ini terbuat dari kandungan madu asli ya, manfaatnya untuk bla bla bla. Nah ini kadang-kadang nggak kena, tapi dengan kita menyentuh apa sih yang permasalahan yang dihadapi dari kisah kita, barulah nanti ini akan lebih kena gitu ya. Nah ya, jadi kita nih misalkan nih kalau kita jual sama apa Salimah Slim bisa menurunkan berat badan bla 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 bla, orang nggak kena Bu begitu Bu. Kalau sekarang adalah Masya Allah luar biasa ya, baru seminggu aku minum Salimah Slim yang tadinya berat badan, apalagi kalau dibuktikan dengan foto before dan afternya ya, berat badan itu misalkan 60, nah setelah satu minggu konsumsi Salimah Slim ini langsung turun 40 kilo gitu ya. Turun drastis 20 kilo gitu ya, Masya Allah ya. Nah luar biasa banget ya. Nah ya orang baru mulai tertarik tuh ya. Kamu Dia, kalau udah jual wah 9.000 berat itu sekali udah Ceng, Masya cukup. Allah luar biasa, Nanti tabarakallah, kalau itu harga gimana caranya produk gitu ya. saya udah Nah habis. baru di situ ya. Jadi mungkin kita nggak sebutin dulu produk yang kita jual gitu ya. Jadi kita bikin daya tarik dulu. Makanya Masya Allah ya, baru eh, seminggu aku pakai produknya kok langsung glowing banget ya. Langsung tuh orang Jun pakai apa tuh Jun gitu ya. Jun pakai apa tuh Bun gitu ya. Bahkan kayak apalagi, nah Anda teman-teman bisa buat cerita seperti itu, story-nya seperti itu, posting posting statusnya seperti itu. Jadi biar orang-orang lebih tertarik ya, kita menarik perhatian dari orang-orang yang melihat konten kita. Nah, selanjutnya adalah follow up. Banyak juga. Nah, banyak juga nih kadang-kadang konsumen-konsumen kita ya itu nggak jadi beli atau dia hilang karena faktor follow up. Karena follow up ini adalah faktor penentu gitu ya. Kalau misalkan ada konsumen kita yang kalau kita diemin, ini lama-lama jadi ager teman-teman gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita diemin lama-lama nih dia akan hilang begitu aja. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bangun hubungannya, jaga hubungannya dengan melakukan follow up. Baik itu dia belum kenal SR12, dia sudah kenal SR12, dia sudah beli ya produk SR12, itu harus kita follow up. Sampai dia menjadi konsumen yang loyal, itu kita follow up hingga dia menjadi mitra kita, jadi reseller, itu juga harus kita follow up, kita jaga ya. Jadi SR12 ini teman-teman dari satu database ini adalah kita follow up-nya sampai terus-terusan. Jadi nggak ada kata berhenti. Kenapa? Ketika dia database, kita follow up menjadi prospek kita. Ada daya tarik untuk membeli produk SR12. Setelah dia jadi prospek, maka nanti dia jadi konsumen kita. Maka kita pun harus follow up agar dia tetap membeli produk SR12 pada kita dan menjadi konsumen yang loyal. Nah, konsumen yang loyal kita data juga, ini harus kita follow up juga. Ya, kita tawarkan bahwa di SR12 ini ya tidak hanya ada produknya, tapi juga ada bisnisnya gitu ya. Kalau kita lihat nih, ya ternyata konsumen loyal kita tiap bulan dia belanja 300.000, 350.000, ya 400.000. Nah, ini kita bisa follow up nih agar dia bisa naikkan lagi penjualannya dan langsung bisa ke reseller gitu ya. Nah, yang sudah reseller, nah, mitra kita sudah jadi seller, ini pun juga nggak mungkin kita berhenti follow up, betul teman-teman. Kita harus maintain, ya. Kita juga harus namanya memberikan pelatihan kepada dia, ya. Kita harus tahu bagaimana perkembangannya, bagaimana perkembangan produk knowledge-nya, bagaimana penjualannya, bagaimana pertumbuhan database-nya. Ya, ini kita follow up hingga dia jadi subagen, agen hingga jadi distributor pun, ya teman-teman kan tidak berhenti namanya follow up. Tetap harus ada namanya follow up. Sama halnya seperti yang tadi dilakukan oleh R3 Community. Ini lagi proses follow up dengan membina timnya. Ya, jadi follow up ini nggak akan pernah berhenti sampai kapanpun, gitu ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman juga harus latih namanya follow up, follow up, follow up. Nanti kita harus bagi nih klasifikasi konsumen kita berdasarkan 3 suhu. Ya, ada yang hot, dingin, ada yang warm, hangat, dan ada yang hot. Nah, yang hot ini apa sih? Yang hot ini adalah mereka yang mungkin baru kenal S12, ya belum tahu bahkan produknya gitu ya. Kalau kita tanya nih ke orang-orang di luar sana, Kak, Bu, Mas, A, ya, Cek, Mang, tahu gak SR12? Ya, dia langsung dari ini gini. Apa tuh S12? Ya, gitu ya. Banyak nggak teman-teman di luar sana yang belum tahu S12? Banyak, gitu ya. Nah, maka dia masuk kategori hot. Kalau misalnya teman-teman punya database ini masuk ke kategori yang hot. Nanti teman-teman follow-up-nya mungkin bisa dengan broadcast, itu bisa seminggu 2 kali, gitu ya, tentang produknya. Tapi tidak produknya, tapi yang itu kita follow up, yang kita broadcast adalah permasalahannya, gitu ya. Jadi kita bikin storytelling tuh. Broadcastnya adalah dalam bentuk cerita. Jadi nggak lagi sekarang broadcastnya dalam bentuk produk, ya, manfaatnya A, B, C. No, kita eh, kita udah tidak menggunakan cara itu. Tapi yang kita lakukan adalah kita dengan bikin storytelling, kita bikin cerita permasalahan apa yang mau kita sentuh. Oke, misalkan hari ini saya akan mau broadcast tentang mengatasi permasalahan berjerawat. Ya udah fokus pada jerawatnya, baru nanti solusinya pakai produknya apa. Oke, besok saya akan posting tentang bagaimana cara mengatasi flek hitam. Nah, ya, terus bagaimana mungkin nanti selanjutnya saya akan bahas keluhan tentang kolesterol. Nah, teman-teman tuh bisa bikin tentang keluhan-keluhan yang terjadi, gitu ya. Terus yang warm ini seperti apa? Nah, ini sudah bertanya nih, sudah mulai ada ketertarikan. Nah, ya sudah mungkin like-like postingan kita, ya sudah mulai coba tanya-tanya gitu ya, sudah mulai dia mulai ada pendekatan ke kita, gitu ya. Nah, setelah itu barulah nih hot nih. Dia bilang saya mau. Nah, dia mau transfer, dia minta rekening. Nah, mungkin dia saya tertarik sih, saya pengen banget beli ini. Cuman mungkin ada kendala. Nah, itu masuk hot tuh. Misalnya kendalanya apa? Saya baru ada uangnya akhir bulan. Nah, misalkan saya perlu izin dulu sama suami dan lain-lainnya gitu ya. Nanti ini masuk kategori hot kalau misalkan dia sudah ada ketertarikan, dia sudah ada kebutuhan gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita bahas dari hot warm hot adalah kalau misalkan hot itu adalah kita bisa mungkin lebih perkenalan dulu, gitu ya. Kita coba gali kebutuhannya. Nah, kalau yang warm ini, nah kita coba tanya nih, Kak, lagi ada keluhannya apa? Nah, ya, baru kita berikan solusi bahwa produk ini bisa membantu keluhan Kakak, gitu ya. Dan juga kita berikan testimoninya banyak pelanggan yang sudah cocok dan sudah berhasil. Dan hot adalah dia sudah siap beli. Wah, ini pas banget nih Kak. Pas banget nih Kak, produknya tinggal 5 piece. Ya, ini buat Kakak doang nih. Ya, ini karena produknya laris banget nih Kak. Nah, ini aku lagi pesan belum sampai ini produknya nih Kak. Ya, boleh Kak nih, sebelum jam 5 order sekarang aku kirim ya Kak hari ini juga. Gitu ya. Jadi hot itu udah tinggal ini aja nih. Nah, teman-teman kalau udah ketemu dengan konsumen yang hot ini, dipastikan kita hanya fokus udah dia pada transaksi, gitu ya. Kalau udah hot, dia misalkan tanya berapa harganya, misalkan berapa harganya, atau mungkin saya transfer kemana. Nah, itu udah hot itu udah kita fokusnya adalah yuk kita transaksi. Jangan lagi kita bahas skill yang umum. Yang bahas umum itu apa? Seperti kayak misalkan emang kakak tinggal di mana? Nah, padahal kita sudah masuk ke fase hot nih. Jadi jangan lagi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Di mana kalau misalnya kita bertemu dengan konsumen yang sudah hot, yang sudah mau beli produk kita. Ya jangan lagi kita tanya nih, Kak, produk ini juga bisa untuk bla bla bla. Nah, itu jangan bicarakan di udah mau transaksi, itu kita bicarakan di saat sebelum-sebelumnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah mungkin triknya. Nah, jadi kalau misalkan kita ada transaksi, saya pun juga pada saat melakukan transaksi dan saat menjadi properti atau mungkin di otomotif, saat sudah membahas hitung-hitungan, udah saya akan bahas hitung-hitungan. Tidak lagi bahas yang lain, tidak lagi bahas fiturnya, bahas lain-lainnya. Ya, karena di saat ini fase orang ya memiliki apa ya keputusannya cepat sekali gitu ya. Nah, kita harus ngeliding, arahin agar tetap dia transfer. Nah, kalau sudah transfer, barulah Anda bisa lebih santai, baru kita bahas yang lebih ramah lagi, bahas yang umum lagi, bahas yang tanya-tanya lain lagi, gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita branding nih, ya branding itu nggak cuma logo, ya kita harus branding, personal branding. Nah, teman-teman ini adalah artisnya nih, gitu ya. Teman-teman ini adalah artisnya. Teman-teman ini adalah tokonya. Jadi
Anda ini adalah toko dan juga artis, ya, artis yang berjalan dan toko yang berjalan, gitu ya. Nah, orang melihat apa yang Anda jual itu adalah dilihat dari Andanya, gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan Anda adalah sebagai pembisnis, ya Anda ingin membranding diri Anda sebagai pembisnis. Nah, ya maka Anda juga harus eh, menyesuaikan mungkin dari penampilan, dari eh, pakaian. Nah, yang mana pakaian ini akan menginterpretasikan bahwa Anda adalah seorang pembisnis, gitu ya. Nah, terus juga teman-teman juga sebagai tokonya, manapun teman-teman pergi, nah teman-teman itu bisa melakukan bazar, gitu ya. Teman-teman bisa melakukan bazar dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Kan teman-teman lah tokonya. Teman-teman lagi pasar, ketemu orang-orang di luar sana yang belum tahu, yang belum Anda kenal, Anda ajak ngobrol, gitu ya. Kenapa? Anda nggak harus buka toko bazar mungkin di event-event dan lain-lainnya. Kemanapun Anda pergi, itulah bazar Anda, gitu ya. Kemanapun Anda teman-teman lagi antar anak sekolah, nah kita lihat banyak juga orang-orang tuanya yang mungkin lagi ngantri nunggu anaknya pulang sekolah atau kemudian ngantar sekolah. Nah, teman-teman di situ bisa yuk melakukan melakukan perkenalan gitu ya. Nah, teman-teman lah artisnya. Jadi teman-teman juga yang kalau misalkan posting ya gunakan diri teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman misalkan lagi pakai produk nih ya. Oke ya. Wah, hari ini aku lagi mau minum komiku dulu nih gitu ya. Nah, jadi teman-teman posting kegiatan teman-teman yang berkaitan dengan produk ini juga boleh gitu ya. Kenapa? Ini untuk meningkatkan personal branding, biar orang-orang juga melihat, oh berarti dia S12 banget nih, gitu ya. Kalau misalnya ada yang orang bilang, nih dia mah S12 banget, nah itu berarti branding kita sudah berhasil gitu ya. Contoh misalnya Nah, sama nih wajah digital yang profesional. Nah, wajah kita pun harus kita tampilkan kalau teman-teman misalkan mau nih. Tapi kalau misalkan bisa gak saya tidak mau menampilkan wajah atau faceless, bisa. Nah, kalau kita lihat banyak konten-konten baik di Instagram, di TikTok, itu banyak sekali konten kreator mereka yang sudah besar, tapi tidak ada wajah satupun di postingannya. Yang penting adalah dia fokus pada ya kontennya, fokus pada isi dari kontennya gitu ya. Nah, teman-teman bisa bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tampil ya, kalau teman-teman sebagai ownernya gitu ya, sebagai brand ownernya dari grup nama toko teman-teman, ya udah teman-teman bisa tampil ya. Jadi harus harus konsisten ya, wajah digital ya, teman-teman harus menjadi wajah digitalnya harus dikenal gitu ya. Nah, seperti apa wajah konsisten? Samakan foto profil Anda di WhatsApp, di IG, di Facebook. Nah, itu harus sama ya. Terus juga pakai foto yang jelas dan tersenyum. Nah, terus juga nama akunnya harus jelas. Misalkan kayak Karina S12 Skincare, misalkan Karina Herbal Beauty. Nah, misalkan siapa ya. Teman-teman bisa menggunakan nama akun yang sesuai dengan nama toko atau eh, nama jualan teman-teman. Nah, terus juga bio yang menjual. Jangan biarkan bio teman-teman kosong, baik itu di WhatsApp, di Instagram, apalagi di TikTok, apalagi di Facebook dan lain-lainnya. Kalau teman-teman ya jangan sampai bio itu kosong. Teman-teman harus diisi bionya dengan lengkap ya. Bio adalah kesempatan Anda menjelaskan dalam 3 detik gitu ya. Siapa Anda, apa solusi Anda, dan bagaimana menghubungi Anda. Jadi yang Anda harus letakkan di bio Anda adalah nama lengkap, ya, misalkan Anda punya spesialisasi, misalkan Anda spesialisasi eh, diabetes. Nah, ya, spesialisasi atasi masalah diabetes. Nah, spesialisasi atasi kulit berminyak atau jerawat. Nah, bisa Anda tulis tuh spesialisasi kesehatan. Nah, atau nanti bisa tulis Anda apa sih yang sering Anda tangani gitu ya. Kalau misalkan teman-teman adalah seorang 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 apa ya? Kalau kita lihat nih teman-teman sering sekali memberikan materi pemahaman kepada ibu hamil gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh spesialisasi eh, bumil bahagia gitu ya. Nah, terus free konsultasi, klik link di bawah ini. Nah, klik link di bawah ini, teman-teman bisa menggunakan Linktree. Tuh. Ada yang sudah pakai Linktree, karena beberapa saya lihat Mitra S12 sudah banyak yang menggunakan Linktree.
Nah, Linktree itu satu akun yang mana bisa bisa berisi dengan akun-akun lain. Kalau misalkan teman-teman lihat iklan-iklan di media sosial, ya kan, ada produk-produk rumah tangga. Nah, klik link bio. Nah, pas kita klik link bio-nya, itu muncul tuh, ya, muncul lagi pilihan-pilihannya, ya, nomor satu untuk apa, dua apa. Nah, teman-teman bisa tuh bikin seperti itu. Nah, bikinnya bisa di Linktree. Nah, banyak sekali kok akun-akun yang bisa membuat seperti link bio, link in bio. Nanti akan kita, ya, saya pakai Mixex lebih lucu tampilannya. Boleh banyak sebenarnya, ya, banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan dan itu free, ya, tidak berbayar. Oke, kita lanjut. Konsisten is key, ya, konsisten adalah kunci. Nah, teman-teman harus upload setiap hari. Ya, harus konsisten, ya, bikin konten, upload story tentang edukasi, tentang kesehatan, tentang perawatan, motivasi, ya. Jadi biar orang-orang juga tahu kalau dia mengajar 12 banget. Ya, ini adalah konsisten yang harus kita bikin. Konsisten ini adalah suatu hal yang menjadi penentu, ya, untuk kesuksesan kita. Selanjutnya adalah testimoni. Testimoni itu adalah bukti nyata. Nah, jangan malu posting hasil pelanggan asal jujur. Nah, orang sekarang lebih percaya testimoni daripada janji. Nah, teman-teman, sekarang saat ini perubahan juga nih. Di mana saat ini adalah kita fokus pada customer experience, ya. Jadi kalau misalkan kita mau beli produk, teman-teman buka nih aplikasi Shopee. Tuh, ya. Siapa di sini yang suka belanja? Pasti semuanya suka belanja, tuh, ya. Bagi teman-teman ya, mak-mak gitu ya, kalau lagi iseng-iseng buka Shopee, ya iseng-iseng ternyata ya udah ke check out. Kita ngelihat Shopee, di Shopee kita mau beli baju, kita mau beli perlengkapan rumah tangga, yang teman-teman lakukan sebelum teman-teman memastikan untuk check out, apa sih yang dilakukan? Tapi kita melihat yang namanya testimoninya nih. Coba nih produk ini testimoni gimana ya? Oh, produknya bagus banget nih, ya, produknya sesuai, produknya asli. Nah, kita cek nih di sini, ya, pasti kita cek nih namanya nih, ya, sama, saya pun juga sama. Sebelum saya nyari produk, misalkan saya nyari sepatu, ya, sepatu saya cek nih, ya, sepatu ini sudah dibeli berapa, gitu ya, berapa banyak yang sudah dibeli, gitu ya. Nah, terus bagaimana testimoninya, bintangnya berapa. Nah, ya, terus ya kalau kita lihat mau nyari apa, baju, kaos, meja. Nah, kita coba cek dulu nih testimoni. Setelah kita, yang pertama adalah kita sebelum yang pasti adalah yang terjadi adalah yang pertama kita akan klik produknya. Kenapa kita klik produknya? Karena kita melihat produknya ini bagus, fotonya ini bagus banget nih, gitu ya, menarik banget. Maka yang kita lakukan adalah kita juga harus perbaiki foto produk di Shopee kita atau mungkin di toko kita, gitu ya. Nah, lalu setelah itu orang akan melihat deskripsi, ya, lengkapnya. Nah, barulah setelah itu dia akan melihat yang namanya testimoni. Bahwa testimoni ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kalau misalkan kita produk yang kita jual ini belum ada testimoninya, tidak ada, kita bisa menampilkan testimoni, maka ini akan membuat konsumen menjadi ragu, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang sudah beli produk, teman-teman langsung tanya, minta testimoninya, Kak. Kak, boleh dong, Kak. Kak, kemarin kan sudah beli produk Salim Muslim ya, Kak. Nah, ini sudah kurang lebih 1 seminggu setelah Kakak menggunakan produk Salim Muslim. Boleh dong, Kak, aku minta testimoninya, Kak. Apa yang Kakak rasakan setelah Kakak konsumsi Salim Muslim? Nah, kan hasilnya udah bagus, gitu ya. Wah, alhamdulillah ya, Kak, aku udah terus senang mendengarnya, gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa jadi testimoni. Kalau misalkan ternyata hasil follow up-nya oh, belum masih maksimal, nah, itu juga tugas kita. Kita harus bisa maksimalkan apa ketika kendalanya, keluhannya, pemakaiannya gimana, Kak. Nah, jadi kita juga harus follow up. Jadi follow up itu kalau misalkan setelah pembelian, kalau misalkan nanti dia responnya bagus, kita bisa jadikan testimoni. Kalau misalkan ternyata mungkin responnya belum maksimal, maka nanti kita arahin, kita berikan kita pandu, kita leading agar dia menjaga konsumsinya, gitu ya, teman-teman, agar hasilnya pun juga maksimal. Nah, jangan pernah malu. Nah, teman-teman juga sama nih.
harus posting produknya nih. Sama kalau kita lihat nih, kita di S12 University, kita adalah training. Maka setiap kali training, nah kita akan namanya minta testimoni, ya. Nah, testimoni, ya. Ya, jadi kita minta testimoninya. Sama nih setelah menggunakan produk ini, ya teman-teman juga minta testimoninya. Ya, kalau bisa bikin before afternya, ya before-nya bagaimana, afternya seperti apa. Ya, kalau misalkan dia lebih ke wajah, itu kan bisa kelihatan before afternya. Nah, kalau misalkan untuk kesehatan pun juga teman-teman bisa nanti before-nya seperti apa, afternya seperti apa. Ya, nanti kayak bukti yang di testimoni di Shopee atau mungkin testimoni di WhatsApp, nah itu teman-teman bisa gunakan. Ya. Nah, selanjutnya kita bangun komunitas, ya. Nah, bangun komunitas, teman-teman bisa bikin grup, ya, bikin nama grupnya, ya. Terus juga nanti bikin grup WhatsApp pelanggan, pelanggan mitra, terus juga jadi nggak cuma jualan, tapi juga kita berbagi tips buat mereka nyaman. Kalau mereka udah nyaman, pasti nanti dia akan bisa menjadi pelanggan setia kita. Nah, bikin komunitasnya seperti apa? Nah, misalkan tadi tuh teman-teman, ya lebih banyak konsumen Anda adalah busui. Nah, bisa bikin tuh ya gerakan busui sehat dan bahagia. Nah, jadi nanti isinya adalah mereka yang lagi menyusui. Nah, teman-teman bisa membagikan tips-tipsnya gitu ya, sambil nanti terselubung, ya. Jadi nggak selalu melulu kita tentang jualan terus gitu ya. Nah, terus sekarang teman-teman bikin grup komunitas tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, misalkan kayak 1000 hari pertama anak menuju yang mengancam dan Golden Egg mengancam gitu ya. kalau tidak mengancam Nah, dan mengancam atau juga teman-teman bisa bikin nih ya, jadi jutawan di usia muda gitu ya. Nah, menjadi jutawan di usia muda. Nah, itu teman-teman bisa bikin tuh ya komunitasnya. Dan yang bikin ketiga grupnya. adalah Nanti berikan dampaknya tips-tipsnya. didapatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jadi kalau Oke, ada sosialisasi ya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman punya bikin komunitas. Di sini ada yang sudah bikin komunitas mungkin untuk konsumen lebih ke apa gitu, misalkan untuk mengatasi untuk komunitas diabetes, kolesterol gitu. Nah, teman-teman ada yang sudah punya komunitasnya? Karena kan di WhatsApp sudah bikin ya, sudah ada komunitas, teman-teman bisa bikin. Nah, bisa bikin deh sekarang. Ya, jadi nanti ada brandingnya adalah apa nih? Sesuai dengan spesialisasi Anda. Nah, ada beberapa mungkin kita lihat ada mitra S12, bahkan distributor S12. Nah, itu dia itu lebih ke parenting. Setiap cara postingannya dia selalu yuk cari siapa yang ibu-ibu yang lagi bumil atau lagi menyusui yang parenting gitu ya. Nah, ya jadi dia punya grup batch 1, batch 2 itu isinya adalah mereka yang lagi bumil dan menyusui gitu ya. Jadi dalam 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 yang di share informasi adalah tips-tipsnya. Dia nggak jualan gitu ya. Barulah kadang-kadang dari komunitas tersebut ada yang bertanya tuh, Japri gitu ya. Kamu selama ini apa aktivitasnya, bisnisnya apa dan lain. Barulah di situ. Ya kalau misalkan dijelaskan kalau dia S12. Dan juga nanti bisa strategi berjualan adalah dengan dia meng-save ya kontaknya. Kita dapat nih kontak-kontaknya nih, kita bikin grupnya nih. Nah, itu kita save-savein grupnya. Nah, nanti kalau misalkan dia ada yang save, nanti dia akan melihat status kita, gitu ya. Nah, itu akan lebih tertarik, lebih kuat. Kenapa? Karena dia akan terbangun namanya brandingnya, udah semakin kuat. Dan figurnya pun juga sudah ada. Sama di Indonesia ini, kadang-kadang figur ini masih sangat berpengaruh, ya. Nah, teman-teman tinggal bikin aja komunitasnya. Ya, misalkan teman-teman mau spesialisasi apa nih? Ya, oh spesialisasi saya akan lebih bikin misalkan untuk produknya Salim Muslim, berarti bisa untuk apa nih? Tubuh ideal, ya. Yuk, gerakan mendapatkan tubuh ideal atau apapun itu bebas ya teman-teman. Tinggal sesuaikan apa yang menjadi kelebihan Anda gitu ya. Mana yang menjadi spesialisasi Anda, mana yang menjadi terlihat. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dari konsumen kita, konsumen teman-teman yang beli pada Anda, kebanyakan mereka keluhannya apa? Gitu ya.
Cek nih, ternyata kalau misalkan banyak kan kok banyak, banyak coach, banyak mas, banyak pak, keluhannya banyak banget nih, ada yang A, B, C, tinggal nanti kita sortir mana yang lebih banyak gitu ya. Nanti berarti kalau misalkan ada yang terbanyak, ya udah berarti kita bikin grup grup itu. Misalkan banyak adalah untuk yang eh, anaknya ini mungkin untuk daya tumbuh kembang gitu ya, stunting atau stunting, berarti kita bikin tuh ya grup tumbuh kembang anak ya. Misalkan eh, kita mau sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu ya, kita bisa bikin tuh nanti setelah kita ikut kita dengan pelatihan kewirausahaan, setelah itu kita minta nomor handphonenya, masuk ke grupnya, ada bimbing tuh, berikan tips untuk menjadi jutawan di usia muda gitu ya. Nah, jadi ada berikan tips-tipsnya. Nah ya, ini akan lebih kena banget seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita menuju ke fase ketiga, yaitu growth ya. Biar bisnis kita nggak jalan di tempat, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus kita lakukan evaluasi bulanan, membangun tim, ya punya growth mindset, dan juga harus bisa mengelola waktu kita, gitu ya. Nah, evaluasi rutin nih teman-teman harus dilakukan rutin setiap bulannya. Berapa penjualan kita bulan ini? Berapa penjualan kita bulan lalu? Berapa penjualan kita 3 bulan terakhir? Berapa penjualan kita di 6 bulan terakhir? Berapa penjualan kita di tahun 2025 ini? Nah, apakah sudah sesuai dengan target yang kita tentukan di awal tahun, atau sudah tercapai, atau mungkin masih belum nih? Nah, bagaimana nih agar kita bisa mencapai ya dari target yang kita tentukan? Nah, terus juga kita evaluasi produk apa yang paling laku, produk apa yang paling laris di bulan ini, produk apa yang penjualnya ada penurunan dibanding bulan sebelumnya, produk apa yang dia berada pada tingkat bawah nih ya, itu lagi gradasi ya. Nah, produk apa nih lagi tingkat bawah nih, terendah nih. Nah, itu kita harus evaluasi. Nah, kita berarti di bulan selanjutnya kita harus melakukan promosi pada produk-produk yang ada di bawah, yang agar mereka tetap bisa keluar produknya. Nah, dan juga kita evaluasi promosi mana yang paling efektif. Misalkan selama sebulan ini teman-teman sudah melakukan prospecting keluar dan lain-lainnya. Nah, teman-teman sudah buka bazar, teman-teman mungkin ada yang iklan di Shopee ya, atau mungkin iklan di Google Ads, iklan di Meta Ads dan lain-lainnya. Nah, teman-teman cek evaluasi ya, dari budget berapa yang sudah teman-teman keluarkan untuk promosi. Nah, berapa hasilnya? Mana yang paling efektif? Ini harus kita evaluasi ya, harus kita evaluasi. Dan juga bagaimana pertumbuhan dari database kita. Nah, database ini memiliki peranan penting agar kita terus bertumbuh gitu ya. Kita harus punya target. Setiap bulannya harus ada pertumbuhan konsumen yang baru gitu ya. Nah, kita cek nih data konsumen kita setiap bulan ini berapa. Misalkan di bulan September, konsumen kita yang beli sama kita di luar dari mitra, baik itu marketer, reseller, agen, dan agen, berarti hanya top konsumen. Berapa jumlahnya di bulan September? Misalkan ada 100 konsumen yang beli pada Anda. Nah, di bulan Oktober ini ada berapa jumlah konsumen yang beli? Apakah masih sama 100? Apakah ada pertumbuhan? Pertumbuhannya berapa persen? Sesuai dengan target atau tidak? Nah, kalau misalkan ternyata adalah masih sama jumlahnya 100, maka ini harus kita evaluasi ya. Kenapa? Karena ini akan membuat bisnis kita stagnan nih. Konsumen kita segitu aja 100-100 gitu ya. Makanya kalau kita lihat kenapa sih mungkin omset kita stagnan di segitu aja. Nah, omset kita di 5 juta, 5 juta, bulan ini 5 juta, bulan besok ada 5 juta 100, di bulan selanjutnya mungkin kalau kita lihat nanti ada di 5 juta 100 juga, atau mungkin kita lihat lagi di awal tahun juga di 5 juta. Jadi 5 juta aja lempeng gitu ya. Nah, ini kita harus evaluasi. Nah, apa yang harus kita evaluasi? Nah, kita cek berdasarkan data. Berapa sih pertumbuhan konsumen kita? Oh, ternyata setiap bulan konsumen saya ini nilainya sama, tidak ada pertumbuhan. Nah, berarti di bulan depan Anda harus menambahkan konsumen, gitu ya. Bagaimana cara menambah konsumen? Untuk menambah konsumen, yang harus Anda lakukan adalah menambah database. Nah, bagaimana cara menambah database?
Anda bisa melakukan promosi, baik itu iklan, baik itu Anda belajar, baik itu mungkin Anda keluar, flyering, prospecting, ya, Anda melakukan aktivitas, ya, kemanapun Anda pergi, yaitu untuk mendapatkan database. Nah, Anda kumpulkan database-nya. Nah, Anda data juga database itu pertumbuhannya harus ada. Setiap bulannya berapa target? Target pertumbuhan database saya adalah 10%. Target. Maka di bulan besok harus mencapai sekian. Katakanlah kita punya database. Database ini adalah yang tadi ya, yang POT sama WAM, yang belum ada transaksi gitu ya. Nah, kita punya database 1000 katakanlah. Nah, berarti di bulan besok kita harus berapa nih? 10% deh, kita nambah deh. Berarti bulan besok kita harus nambah database menjadi 1100 gitu ya. Nah, saat ini kita punya konsumen berapa? 100. Berapa pertumbuhannya targetnya? 10%. Berarti di bulan depan kita harus punya konsumen di 110. Dari mana caranya? Dari database inilah. Database ini kita follow up. Nah, maka akan ada penambahan yang namanya konsumen. Nah, kalau konsumen kita bertambah, maka nanti kita juga follow up juga nih konsumen yang loyal agar mereka nanti bisa naik menjadi reseller. Kita juga cek nih berapa pertumbuhan reseller kita setiap bulan, berapa pertumbuhan subagen kita setiap bulannya, berapa pertumbuhan agen kita. Kita cek nih pertumbuhannya bagaimana. Nah, kalau misalnya mungkin kalau agen nggak mungkin kalau agen kalau setiap bulan satu ya mungkin kita nggak bisa ketemu langsung orang. Nah, kita coba cek yang penting agen kita ini pertumbuhan dari omsetnya ini ada bertahap. Jadi namanya kita kan menuju growth. Growth ini kita meningkat. Nah, kita harus bertahap. Nah, nanti teman-teman naiknya secara bertahap. Nah, nggak apa, secara proses yang penting adalah pasti. Karena halnya mungkin kalau kita lihat adalah seperti pohon. Pohon itu kan harus bertumbuh itu tidak harus selalu ke atas. Pohon itu bagaimana agar dia bisa bertumbuh besar ke atas adalah yang paling pertama adalah fondasinya adalah dia mengakar dulu ke bawah. Gitu ya, dia mengakar dulu ke bawah nih, ya, dia mengakar ke bawah. Kalau dia sudah kuat, maka nanti dia akan bertumbuh kuat. Mau ada angin sekencang apapun dia akan kuat. Makanya pohon-pohon besar itu dia bisa bertahan sampai dengan ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun pohon gitu ya bertumbuh. Kenapa? Akarnya kuat. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ada pohon yang mungkin dia kena angin langsung rubuh, nah berarti kemungkinan adalah akarnya belum terlalu kuat gitu ya, sehingga ada goncangan angin itu dia langsung rubuh. Sama yang harus kita lakukan adalah yuk kita perkuat akar kita. Akar kita ini apa? Itu database kita, konsumen-konsumen kita, dan juga mitra-mitra kita. Nah, ini harus kita perkuat, gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah perkuat database-nya, data-data konsumennya, data mitranya, maka nanti teman-teman juga akan bertumbuh juga akan terus ke atas, ya. Nah, terus pola pikirnya adalah pandangan terhadap tantangan. Nah, kita melihat bahwa tantangan itu adalah suatu hal yang harus kita lalui. Kenapa? Tantangan itu kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan dua hal, yaitu adalah kita mendapatkan pengalaman di saat kita berhasil dan kita akan mendapatkan pembelajaran di saat kita belum berhasil, ya. Dan juga kita harus pandangan terhadap usaha dan juga kerja keras kita. Kita juga harus memiliki pandangan terhadap kegagalan, bahwa kegagalan ini bukanlah suatu hal yang mutlak. Ya, mungkin aja saat ini kita ya belum berhasil